Selamat datang di channel Ilkom dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu Adobe After Effects CS5 di pertemuan yang ke-8, yaitu teknik masking pada Adobe After Effects. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik like, share dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, baik, yang pertama kita lihat dulu untuk pengertian masking itu sendiri, di mana pengertiannya adalah merupakan teknik editing yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menutupi bagian objek dengan menggunakan objek lain. Oke, baik, bagaimana cara penggunaan daripada masking ini? Silahkan kita buka After Effects-nya. Kemudian kita buat sebuah komposisi baru dari menu Composition, kemudian kita pilih New Composition atau shortcut-nya lah Ctrl tambah N. Kemudian presetnya kita pilih untuk ukuran daripada videonya. Dalam hal ini saya gunakan yang namanya HDV, HDTV 720 25 frame. Kemudian untuk durasinya ya, durationnya kita buat di sini adalah 10 detik. Baik, kemudian background colornya adalah warna hitam. Lalu kita kliklah tombol OK. Kemudian kita ambil dulu bahan yang akan kita buat sebagai masking ya. Di sini kita pilih file, kemudian kita pilih import, lalu kita pilih file. Oke, kemudian kita cari bahannya ada di PC. Oke, kita ambil bahannya yang ini ya. Ini ada bahan. Jadi di sini bahannya ada 3. Yang pertama ada background musik ya, ada background ya, supaya nanti pada saat videonya muncul bisa kita dengarkan ada sebuah audio di sana ya. Kemudian botol ini ada 2, ada botol yang berisi dan ada botol kosong. Oke, baik, di sini kita masukkan semuanya, bahannya ada 3, silahkan diblok semua, diseleksi. Kemudian kita kliklah tombol open. Oke, kita tunggu, nanti di sini sudah masuklah di bagian library ya. Ini bagian panel library ini sudah masuklah 3 objek yang kita masukkan tadi bahannya. Oke. Nah, yang berikut kita masukkan di sini yang pertama background musiknya dulu ya. Kita masukkan background musik. Oke. Yang berikutnya kita masukkan botol kosong dulu ya. Oke, kita masukkan botol kosong sehingga urutannya nanti adalah ada di urutan pertama nih ya. Ini botol kosongnya. Baik, kalau sudah ini kita atur ukurannya ya. Ini terlalu besar. Coba kita kecilkan dulu tampilannya ya. Silakan dikecilkan dulu 25%. Ini terlalu besar ya. Jadi ini kita kecilkan ya. Ukuran gambarnya kita sesuaikan sesuai dengan tampilan besar komposisi ya. Besar dari lembar kerjanya. Kalau sudah, ini kita buat lagi fit ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Yang pertama. Yang berikut kita buatlah yang namanya masking atau topeng ya. Jadi cara untuk yang namanya membuat mask ini adalah atau topeng ini, silakan aktifkan dulu layer main yang mau kita tutupi. Jadi di sini kita aktif di layer pertama yaitu botol kosong. Oke, kalau sudah kita aktifkan, kemudian kita klik dari menu layer, kemudian kita pilih max, lalu kita pilih new max atau shortcutnya Ctrl Shift N. Jadi bisa juga cara cepatnya bisa langsung dipilih ya. Kita pilih topengnya dari object shape, baik itu rectangle, rounded, ellipse, polygon tool atau star tool. Contoh kita gunakan misalnya adalah rectangle tool nih ya. Kemudian kita bloklah di dalam lembar kerja kita ini. Contoh kita buatlah seperti ini. Oke, kita klik dan di drag. Jadi di sini sudah ditutupi sebagian dari objek botolnya. Jadi yang tampil adalah hanya di area topengnya, di area objek shape-nya, objek kotak ini. Oke. Jadi kalau kita geser posisi dari topengnya ini atau max-nya ini, bisa kita geser menggunakan yang namanya selection tool ya. Ini kita klik selection tool. Kemudian kita klik ya pas di bingkainya ini ya, di bingkainya ini ya. Kita klik baru digeserlah ke kiri, ke kanan. Ini masih utuh ya. Ini kalau kita lihat ini masih utuh. Oke.
gambarnya masih utuh semua. Oke, kira-kira seperti ini untuk menggesernya. Lalu kalau misalnya kita ubah bentuk ya, bentuk maskingnya ini, kita nanti bisa klik ya di titik-titik handle-nya ini ya, titik handle-nya ini bisa klik dan di drag lah ke, misalnya seperti ini ya, klik nih ya, klik, di drag lah ke kiri, ke kanan dan seterusnya. Ini bisa kita manipulasi bentuknya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Yang berikut, untuk objek topeng ini bisa lebih dari satu ya. Contoh, kita pilih lagi dari objek shape, kita pilih misalkan adalah ellipse tool misalkan. Kita pilih ellipse tool, baru kita buatlah di sini. Oke. Ini sudah ada dua. Jadi ketika kita buat objek shape-nya di sini, maka nanti otomatis di bawah botol kosong ini, di bawah layer botol kosong.jpg ini sudah ada dua max 1 dan max 2. Oke. Nah, kemudian kalau kita pilih lagi misalkan ya bentuk yang lain ya, bentuk topengnya misalkan menggunakan start tool. Nah, kita buat misalkan di sini ya. Kita drag. Jadi nanti sini secara otomatis akan bertambah max 3 di sini. Dan ini juga bisa kita pindah-pindahkan. Contoh ya, kita pindahkan posisinya. Ini kita pindahkan kemari misalkan. Oke. Ini juga kita pindahkan posisinya misalkan di Oke, kita klik dulu di luar ya. Kita klik dulu max 2-nya ya. Kita klik dulu layer max 2, lalu kita pindahkan. Kalau memindahkan objek max-nya ini, posisinya mau kita pindahkan kemana, maka klik dulu di layer max-nya, yang mana mau kita pindahkan posisinya. Oke. Nah, itulah dia untuk membuat objek max. Jadi bisa menggunakan yang namanya dari pen tool juga bisa ya, atau shortcutnya G. Jadi bisa kita bentuk sendiri ya, bagaimana kira-kira mau kita buat bentuk topengnya dari menggunakan pen tool ini. Kemudian kita bentuklah di sini ya. Oke, kita bentuklah di sini bentuk yang namanya topengnya seperti inilah kira-kira. Sehingga nanti secara otomatis di sini akan muncul juga yang namanya layer max 4 dan seterusnya. Oke. Nah, kira-kira seperti inilah membuat yang namanya objek topeng ya, objek max di dalam yang namanya After Effects. Oke. Nah, baik, kemudian kalau misalnya mau kita hapus objek topengnya, nah tinggal kita klik layer max-nya ini ya. Max keberapa mau kita hapus? Misalnya max 4 yang mau kita hapus, silahkan klik max 4-nya lalu tekan delete ya. Oke. Kemudian klik lagi yang namanya max 3 lalu tekan delete lagi. Oke, sehingga nanti ini sudah terhapus. Oke, kemudian kalau mau kita hapus lagi max 2-nya lalu tekan delete, nah maka max 2-nya sudah dihapus. Lalu saya klik lagi max 1 ya, tekan delete. Nah, sudah terhapuslah semua objek topengnya. Jadi sangat mudah saya rasa dalam membuat yang namanya objek max ini. Yang berikut kita akan buat yang namanya seakan-akan ini botol kosong, seakan-akan nanti akan ada isinya ya, berisi ya. Oke, jadi bagaimana caranya? Jadi di sini kita buat yang namanya botol yang botol yang berisi, kita masukkan ke bagian detail effect and layer. Oke, dengan posisi layer botol ini posisinya di atas. Ya, menimpa botol kosong. Jadi nanti botol kosongnya akan ditutupi oleh botol yang berisi. Oke. Jadi ukurannya juga harus sama ya. Oke, ukurannya juga harus sama sebesar ya yang namanya lembar kerja kita. Ini sudah lewat ya. Ini kita kecilkan lagi ya. Oke. Nah, disesuaikan nanti tampilannya harus sama ukurannya ya. Selebar dari komposisi kita ini. Saya. Nah, jadi kalau kita hilangkan ini gambar mata ini ya, ada yang namanya ini ada hide video yang menyembunyikan video sementara, ini bisa kita lihat posisinya sama ya. Oke, jadi nanti kita akan buat botolnya berisi. Oke. Bagaimana caranya botol berisi ini? Kita klik dulu, kita aktifkan dulu botol berisi di layer 1. Kemudian yang kita tutupi sebagian adalah botol berisi. Oke. Kemudian kalau sudah kita klik botol berisi, maka kita ambillah
objek topengnya. Objek topeng di sini kita gunakan adalah rectangle tool, kotak ya. Nih kita buat rectangle tool, kemudian kita kotai seperti ini. Oke, sampai ke bawah. Nih. Jadi yang tampil nanti adalah botol berisi. Ya. Jadi hanya yang tampil adalah hanya yang botol berisi saja. Oke, botol kosongnya tidak tampil. Oke. Nah, seperti ini. Ini kan botol kosong ya. Ini botol kosong. Jadi kalau kita tampilkan lagi, ini botol berisi. Oke. Yang berikut ini kita lakukan sebuah animasi ya. Caranya bagaimana? Silakan aktif di layer max 1, kita klik panahnya. Kemudian kita aktif di max pad-nya ini. Posisikan current time indikatornya di detik 0 ya, awal mulanya animasi. Lalu kita buatlah di sini sebuah keyframe. Caranya lah klik di stopwatch ini, silakan diklik. Nah, ini sudah muncul keyframe-nya. Oke, kalau sudah kita buat keyframe-nya, silakan diblok ya. Ini menggunakan yang namanya selection tool. Klik dulu selection tool, kemudian diblok ya kedua titik handle ini ya. Silakan diblok kedua titik handle-nya ini. Oke, kemudian klik, di drag lah ke bawah seperti ini. Silakan dibuat seperti ini ya. Jadi yang kita tutupi itu tadi adalah yang botol berisi tadi tidak tampil lagi gitu ya. Oke, silakan dibuat kecil untuk objek max-nya. Lalu kita aktifkan lagi posisi current time indikatornya di detik 6 nih. Berarti nanti durasi animasinya adalah selama detik. Oke. Kalau sudah, kita buat lagi yang namanya sebuah keyframe ya, keyframe akhir. Silakan klik yang namanya add or remove keyframe. Nah, ini sudah muncul keyframe akhir. Lalu kita tinggikan lagi ya, kita tinggikan lagi ukuran daripada maskingnya atau topengnya. Kita klik ya, menggunakan selection tool ya. Kita klik lagi, baru kita geser ke atas. Ops. Nah, ini kita blok dulu ya. Silakan diblok dulu ya, keyframe-nya. Silakan diblok dulu titik handle-nya kiri dan kanan seperti ini. Kemudian di drag lagi ke atas. Oke, silakan di drag lagi ke atas. Nah, seperti ini. Bisa? Nah, kemudian hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita jalankan, hasilnya seperti ini. Oke, lama-lama dia ukurannya makin naik, seakan-akan botolnya terisi gitu ya. Oke, seperti inilah hasilnya. Ya? Nah, itulah dia untuk bentuk animasinya ya, untuk objek maskingnya. Oke. Yang berikut kita buat di sini tulisan ya. Kita buat sebuah tulisan ya, untuk maskingnya seperti itu saja. Nah, yang berikut sebuah tulisan kita buat sini ya. Di sini kita buat dari membuat tulisan menggunakan horizontal tab tool, kemudian kita klik di sini ya. Lalu kita buat sini adalah channel ilkom ya, channel ilkom, enter, dan enter lagi baru informasi. Oke. Kemudian kita perbesarlah ini ya, ukurannya kita perbesar seperti ini. Baik, animasi yang kita buat di sini di dalam tulisan adalah ini kita posisikan dulu ya. Ini kita posisikan dulu di sebelah kanan, tidak Oke. Yang berikut kita animasikan, silakan masuk ke bagian transform, klik klik bagian panah di layer 1, ini layer tulisan. Kita masuk ke bagian transform, silakan klik panah di bagian transform. Kemudian yang pertama yang kita atur adalah posisi ini. Ya, kita atur posisi. Jadi ini kita buat startnya, awal animasinya muncul mulai dari detik ke-3 misalkan. Oke, dari detik ke-3 saja kita buat. Nanti untuk awal animasinya itu bisa bebas kita tentukan dari mana awalnya ya. Awal dari jalannya animasi. Jadi di sini dalam hal ini kita buat dari detik ke-3. Kemudian animasi yang pertama kita buat adalah posisi ya. Posisi. Silakan klik stopwatch di bagian posisi untuk membuat keyframe awal. Silakan klik stopwatch-nya. Ini sudah muncul. Kemudian ini kita geser lagi, misalnya kita buat sampai detik ke-7 misalkan. Nih. Oke, berarti awal animasinya adalah dari detik ke-3 sampai detik ke-7. Kemudian kita tambahkan keyframe-nya, silakan klik yang namanya add or remove keyframe. Ini sudah muncul. Dan kita geserlah tulisan ini, posisinya ini ya. Dari sini juga bisa untuk menggeser posisinya ini. Ya, dari angka yang ini ya.
Oke, ada di sini secara horizontal dan vertikal. Jadi di sini bisa langsung saja ya untuk menentukan posisinya, langsung klik saja tulisannya ini, baru digeserlah ke sebelah kiri seperti ini. Oke, sehingga nanti animasinya akan bergerak ya dari kanan ke kiri. Oke, seperti ini dia. Oke. Nah, kita jalankan dari awal. Bentuknya seperti ini animasinya. Tekan spasi ya, tekan spasi. Oke. Nah, tulisannya akan jalan dari detik ketiga, tulisannya akan jalan animasinya sampai detik ke-7. Oke. Baik, yang berikutnya animasi yang kedua adalah kita buat di sini, yaitu ya posisikan dulu current time indikatornya di detik 3. Oke. Kemudian yang kita atur adalah opacity ya. Kita atur opacity-nya. Tingkat transparansi objek. Jadi di sini kita buat lagi keyframe ya, silahkan klik yang namanya stopwatch-nya di bagian opacity. Kemudian untuk yang namanya opacity-nya ini kita buat durasinya hanya 5 detik saja ya. Dari 3 sampai 5. Kemudian kita buat lagi keyframe akhir ya. Oke. Jadi di keyframe awal ya, di detik ketiga ini, di detik ketiga opacity-nya kita buat 0 ya. Kita buat 0. Dan di keyframe akhir nanti kita buat 100 ya. Seperti ini dia hasilnya ya. Yang pertama dia muncul transparan seperti ini. Oke, lalu lama-lama dia kembali ke normal ya. Oke, 100% seperti ini. Jadi di awal kita buat 0, di keyframe awal kita buat 0 opacity-nya, dan di keyframe akhir kita buat 100. Sehingga hasilnya adalah seperti ini kalau kita jalankan. Oke, animasi tulisan adalah dari detik ketiga. Nah, ini kita lihat jalannya current time indikator ini, kita lihat. Oke. Nah, seperti inilah hasilnya. Oke, baik, seperti itulah dalam penggunaan teknik masking ini. Jadi nanti bisa kita bebas yang mana mau kita tutupi dengan objek topengnya seperti apa, gitu ya. Oke, baik, sampai sini penjelasan mengenai tentang masking ini. Semoga paham atas apa yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih.